Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tutorial pemrograman web menggunakan YI Framework. Perlu kita ketahui, YI adalah salah satu framework untuk pengembangan aplikasi web, di mana YI mengklaim framework ini cukup cepat, aman, dan efisien. Ada beberapa hal yang perlu diketahui pada YI Framework ini. Pertama, YI Framework ini memiliki dua cara untuk melakukan instalasi. Pertama, bisa menggunakan Composer, kemudian bisa juga menggunakan download file arsip. Untuk dapat melakukan instalasi, Anda perlu membuka website yiframework.com, kemudian masuk ke download YI. Setelah itu ada beberapa instruksi yang bisa kita lakukan. Di sini bisa melakukan instalasi via Composer dengan cara-cara atau step by step yang sudah diberikan. Jangan lupa, apabila Anda menggunakan cara pertama ini, pastikan Composer sudah terinstall pada komputer Anda. Cara kedua adalah dengan cara install arsip file, di mana kalian tinggal download saja arsip yang sudah disediakan oleh YI Framework ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan ekstrak pada folder yang sudah ditentukan. Di sini ada dua pilihan, ada Basic dan ada YI Advanced, di mana ada beberapa perbedaan pada YI Advanced dan YI Basic ini. Pada YI Advanced, template pendukung aplikasi web sudah mendukung front end dan back end, di mana front end adalah aplikasi yang akan ditampilkan untuk user, sedangkan back end berfungsi untuk administrator dalam mengelola website yang dibuat. Kemudian pada mode advance atau versi advance ini, template sudah disediakan autentikasi user yang siap untuk kita gunakan dengan mudah, di mana kita bisa melakukan login dan logout tanpa harus membuat programnya. Template-nya sudah disediakan pada versi advance. Sedangkan pada versi basic, sistem autentifikasi sudah ada namun belum menerapkan database atau belum terkoneksi ke dalam database, di mana hanya hardcode pada programnya saja. Pada versi advance ini sudah ada template untuk sign up dan reset password. Jadi kita sebagai pengembang tidak perlu repot-repot dalam membuat modul sign up dan restore password. Kalau kita perhatikan, tidak terlalu banyak perbedaan antara kedua template atau versi ini, basic dan advance ini, di mana semua core intinya sama pada YI sudah disediakan baik dalam versi basic maupun dalam versi advance. Pada template advance sudah memiliki beberapa hal tadi, ada front end dan back end, dan sudah disediakan common file yang akan digunakan dalam melakukan global konfigurasi, baik itu database, kemudian general model atau model user dan lain sebagainya. Dasar-dasar untuk mengembangkan aplikasi web sudah disediakan pada mode advance. Untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat pada struktur table seperti ini, di mana ada versi advance dan versi basic. Versi basic belum memiliki front end dan back end. Kemudian model usernya juga belum ada, sign up dan restore passwordnya juga belum ada. Untuk langkah instalasi, pertama-tama dalam kesempatan kali ini kita akan menggunakan cara kedua, yaitu install melalui arsip file. Di sini yang akan kita gunakan adalah versi yang basic atau yang standar, maka kita bisa melakukan download dari file yang sudah disediakan, yaitu YI2 with basic application template. Kita tinggal klik saja, kemudian tunggu sampai proses download selesai.
Setelah itu kita tinggal melakukan ekstrak file tersebut ke dalam folder htdoc yang sudah kita buat. Kita bisa cek. Nah, di sini sudah ada. Kita akan masuk kita lakukan ekstrak ke folder ini. Kalau di sini sudah ada, saya ganti namanya dulu untuk YI yang baru ini. Tunggu sampai ekstrak file selesai. Apabila sudah, kita lakukan pengecekan pada browser kita. Perlu diketahui, karena kita sedang mengembangkan aplikasi website, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pertama, pastikan pada XAMPP control panel Apache sudah kita jalankan, service Apache sudah kita jalankan. Kemudian apabila kita sudah berkomunikasi atau berhubungan dengan database, jangan lupa juga untuk menjalankan service MySQL. Pada kesempatan kali ini cukup menjalankan modul atau service Apache saja. Apabila sudah, kita cek pada browser, kemudian buka localhost. Setelah itu masuk ke folder yang sudah kita buat tadi, kita beri nama basic. Kemudian kita arahkan pada folder web, karena routing dari YII index defaultnya ada di dalam folder web ini. Kemudian ketika kita masuk ke dalam folder web tadi, maka di sini akan ada error exception. Tidak perlu khawatir, tidak perlu risau. Kita perhatikan saja, error di sini adalah cookie validation key must be configured with a secret key. Kalian tinggal buka pada editor kalian. Pastikan kalian sudah memiliki editor untuk melakukan edit file. Kita akan membuka foldernya terlebih dahulu. Untuk menyelesaikan masalah tadi, kita cukup buka folder config, kemudian web.php. Default dari instalasi tadi, cookie validation key masih kosong, maka kita tinggal isi saja dengan string apapun itu, terserah kalian, jangan dibiarkan kosong. Misalnya di sini saya buat Hari Putra. Setelah itu jangan lupa untuk dilakukan save as. Langkah selanjutnya adalah kita lakukan refresh pada browser yang kita buka tadi. Pastikan tampilan pada YII pada saat awal instalasi itu nanti sama seperti ini, dimana dia sudah menampilkan kata-kata congratulations, kemudian ada sebuah button yang akan mengarahkan pada yi.com, dimana kalian bisa mendapatkan updatean atau versi terbarunya nanti di sana. Kemudian jika kalian ingin melakukan atau membaca petunjuk, silakan buka menu guide. Setelah itu silakan pilih bahasanya, mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
Kemudian di sini step by stepnya sudah disediakan mulai dari dasar struktur aplikasi sampai ke yang lebih advance-nya lagi. Apabila kalian ingin melihat atau membaca secara offline, silakan lakukan download file PDF yang ada di sini. Nanti akan seperti ini. Sama seperti yang ada pada websitenya. Kita tinggal ikuti saja tutorial yang ada di sini. Step by step dasar semuanya ada. Nah, kemudian ada beberapa hal yang pertama kali perlu diketahui pada saat instalasi YI ini, di mana YI menyediakan sebuah mode untuk debugging. Jadi apabila kita mengklik salah satu menu yang ada di dalam aplikasi kita, maka dia akan mengcapture rutenya kemana, routingnya, kemudian statusnya apa, kemudian versi PHP yang kita gunakan apa, kemudian dia membutuhkan memorinya berapa, ada eventnya apa saja. Nah, dia akan mencatat semua interaksi yang dilakukan oleh sistem. Apabila kalian sudah mengembangkan sistem secara tuntas, maka mode debug ini tidak perlu ada. Hal ini bisa muncul karena pada konfigurasi index yang ada di dalam folder web, kemudian index.php, di sini modenya adalah development. Artinya kita sedang mengembangkan sistemnya, di mana fungsi-fungsi debugging itu masih dibutuhkan. Apabila kita sudah melakukan production, maka kita diwajibkan untuk merubah dari mode ini dengan menggantinya menjadi production. Apabila kita sudah menggantinya menjadi production, maka menu debugging ini tidak akan ditampilkan karena proses status environment pengembangan sistemnya sudah berubah, yaitu sudah production. Dimana production tidak dibutuhkan informasi-informasi tadi. Jika kita ingin kembali ke menu pengembangan sistem, kita tinggal rubah saja menjadi dev kembali, maka fitur tadi akan disediakan. Sama halnya untuk proses pengembangan model, view, dan control yang akan kita buat nanti menggunakan GII, di mana YI menyediakan generator untuk membuat view, model, dan controller, karena mekanisme pada YI ini menggunakan konsep atau pendekatan MVC 5 ke atas, yaitu sudah menerapkan OOP. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita untuk pengenalan awal tentang YI Framework. Sampai ketemu di pertemuan mendatang.